Oke, dan aku mau lanjutin ini teman-teman, kasih judul bukan untuk mendapatkan. Oke, maksudnya apa nih? Urusannya bukan untuk mendapatkan, dilanjutkan sama tentang excellent yang sebulan ini kita akan bahas. Apa urusannya, apa nyambungnya Kak katanya. Oke, kita akan jelaskan bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Di Kejadian 2 ayat 15 boleh kita buka, atau kalau nggak mau buka nggak apa-apa karena disiapin di samping kanan kiri. Yang penting kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Oke, aku ada 3 kata yang aku bold dan garis bawahi. Yang pertama apa? Menempatkan. Yang kedua, mengusahakan, memelihara. Yang menempatkan siapa? Yang mengusahakan memelihara? Kita manusia. Ternyata dari awal penciptaan, manusia itu bukan hanya diciptakan, tapi ada tugas yang dipercayakan. Bukan hanya diciptakan, tapi ada tugas yang dipercayakan. Oke, di sini ngomongin, dilanjutkan, aku mau bahas tentang mengusahakan. Boleh klik selanjutnya. Mengusahakan itu di bahasa Inggrisnya nih to till it. Bahasa Ibraninya nih abot, akhirnya larinya ke avoda, yang artinya penyembahan dalam pekerjaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan yang terbaik dari tanah tersebut. Makanya tadi kalau ngomongin yang kata-kata di Kejadian 2:15, Tuhan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Artinya, mengusahakan itu artinya apa? Untuk mengeluarkan yang terbaik dari tanah itu. Mengeluarkan yang terbaik dari Taman Edennya, itu taruh ada di tangan manusia. Ini ngomongin dari awalnya ya. Lalu berbicara selanjutnya, mengusahakan dan memelihara. Ngomongin memelihara, klik. Ini adalah artinya menjaga dan melindungi. Tujuannya mempertahankan dan menambahkan. Jadi tadi kita ada 2, yaitu mengusahakan dan memelihara. Saya lagi bilang, mengusahakan dan memelihara. Nah, 2 hal ini yang dititipkan sama Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengerjakannya dengan excellent. Mengusahakan dan memelihara. Nah, ngomongin mengusahakan dan memelihara, sehingga kita sepakat sama judulnya tadi. Excellent itu bukan untuk mendapatkan, tapi mengusahakan dan memelihara. Kalau mengusahakan dan memelihara itu artinya dari dalam keluar apa luar ke dalam? Dari dalam keluar, kita tahu bahwa kita sadar bahwa aku punya tugas ini, sehingga aku keluarkanlah supaya tanah ini mengeluarkan yang terbaik. Artinya ada di tangan kita, Tuhan percayakan itu untuk kita bisa mengusahakan dan memeliharanya. Nah, kita belajar dari satu orang tokoh gitu ya, yang kita sembah sama-sama, yaitu Yesus itu sendiri di Lukas 2 ayat 41-52. Oke. Sekali-sekali baca ayat panjang-panjang karena pasti di rumah jarang baca Alkitab. Amin. Di sini gini, aku bacain. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia ada dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, di sini jelas tertulis bahwa Yesus waktu umur 12 tahun ikut siapa? Ikut orang tuanya ke Yerusalem, dan intinya orang tuanya kira udah pulang ikut.
ternyata masih tinggal di bait Allah selama 3 hari, akhirnya ketemu. Dan Yesus bisa jawabnya begini, kenapa cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, kenapa umur 12 tahun? Ada yang tahu? Karena di 12 tahun kalau di Yahudi itu bisa dibilang ada upacara keagamaan untuk menyatakan nih anak udah boleh ikut apa yang orang tuanya kerjakan. Kalau ngomong kayak akil balik gitu ya kalau bahasa kitanya. Jadi ada bar mitzvah. Jadi dia akhirnya bisa ngikut apa yang dikerjakan sama orang tuanya. Sejak umur 12 tahun anak boleh magang ikut pekerjaan orang tuanya. Ya, jadi makanya diajak pergi karena sudah 12 tahun. Nah, tapi yang di sini yang aku mau bagikan sama teman-teman sore atau malam hari ini yaitu apa yang Tuhan Yesus responin begitu si mamanya bilang, kemana aja, nggak kasihan apa aku cariin kamu nih 3 hari. Tuhan Yesus cuma bilang, kenapa kamu cari aku? Emang gak tahu kalau aku harus berada di sini? Nah, di bahasa Inggrisnya tulis gini, my father's business. Bahasa Inggrisnya, di KJV-nya. Dalam artian ini apa maksudnya? Bahasanya kalau kita ngomongin sehari ngomong gini, emang gak tahu aku lagi mengerjakan urusan Bapakku. Aku lagi mengerjakan urusan Bapakku. Nah, Yesus masuk dalam urusan Bapaknya, Bapa di surga. Urusan Bapa di surga. Dalam artian apa? Ternyata yang membuat kita excellent mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, kita tahu bahwa ini bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan Tuhan. Seringkali kita dipercayain apa yang Tuhan, kita gak sadar kalau ini kepercayaan Tuhan. Kita nggak ngidupin kalau ini bagian Tuhan sedang mempercayakan sesuatu sama kehidupan kita ngerjainnya sembarangan. Kita ngerjainnya nggak excellent, nggak ada nilai excellent dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menganggapnya ini hanya pekerjaan saja. Kita nganggapnya ini cuma pelayanan saja. Kita nganggapnya ini hanya pertemanan saja. Kita nganggapnya ya cuma hubungan gini aja. Tapi belajar dari Yesus umur 12 tahun, dia sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu pekerjaan Bapa di surga. Jadi yang membuat kita bisa mengeluarkan nilai-nilai excellent dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari dan menghidupi bahwa apa yang ada di tangan teman-teman sekarang bukan pekerjaan kamu, bukan pelayanan kamu, bukan tentang kamu, tapi ini tentang pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang taruh dan percayakan. Nah, setelah momen tersebut, umur 12 tahun di ayat ini, teman-teman bisa cari di Alkitab. Gambar Tuhan Yesus diceritakan gak ada lagi. Tahu-tahu Yohanes Pembaptis, gak ada lagi. Dalam artian apa? Di sini ada momen ketika Tuhan Yesus bilang gini, emang gak tahu apa yang aku kerjakan ini pekerjaan Bapakku? Yang aku lagi kerjain sekarang pekerjaan Bapakku. Dari umur 12 tahun dan selanjutnya ada 2 momen ini yang Yesus kerjakan. Klik. Yaitu momen di mana dia tidak dilihat siapa-siapa dan dia tidak melihat apa-apa. Pernah ngalamin momen ini? Atau sedang ngalamin momen ini? Ternyata ujian excellent itu ada di 2 hal ini. Waktu tidak dilihat siapa-siapa, waktu tidak melihat apa-apa. Karena sebenarnya tanda respect tertinggi sama siapa yang kita sembah, itu bukan kelihatan waktu di depan orang, tapi waktu dalam kesendirian. Ujian yang paling memastikan kamu nyembah siapa, itu bukan pas lagi rame-rame. Tapi pas lagi di kamar sendirian, pas lagi memutuskan sendirian apa yang mau dikerjakan, itu ujian iman kita, siapa yang kita sembah. Berbicara ngomong waktu gak dilihat siapa-siapa, aku pernah cerita di sini kalau gak salah, atau paling gak terakhir kemarin aku ngobrol sama teman-teman gue, aku kasih contoh ini. Waktu tidak dilihat siapa-siapa. Masihkah kita mengerjakan apa yang benar walau tidak dilihat siapa-siapa? Karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan ngelihat. Walaupun manusia gak ada yang ngelihat, kita percaya bahwa Tuhan ngelihat. Nah, contoh ini ada di teman SMA ku. Badung laki-laki ya, nonton video porno gitu ya. Nonton video gak bener gitu. Dan dia nonton, besok paginya dicerita, minta maaf tapi ini tidak mendiskreditkan suatu agama, tapi dia pakai kalung salib
rosario gitu ya. On salib, terus dia besoknya dicerita. Gila gue gatal-gatal banget di sini. Jadi sini memang merah lehernya. Lehernya merah semua sampai bawah gitu. Feeling gue gara-gara kemarin deh nih. Apaan emang kenapa? Kemarin gue lagi nonton gitu ya, lagi nonton ini nih gitu ya, pokoknya video nggak bener lah pokoknya. Gue lagi nonton gini, terus gue ngeliat kayak nggak tenang nih gue nih gitu. Nggak tenang, maksudnya nggak tenang gimana? Nggak tenang aja gue nontonnya. Terus pas gue liat ke belakang, ada fotonya Bunda Maria di belakang. Jadi lagi nonton video porno, ngerasa diliatin sama Bunda Maria di belakang. Nggak sejahtera dia jadinya gitu dengan keberadaan foto Bunda Maria di belakang. Terus lo ngapain? Gue angkat aja, gue balik aja fotonya. Abis lu balik lo ngapain? Gue lanjut nonton lagi. Dan setelah lanjutin dan akhirnya dia gatal-gatal. Jadi dia ngerasa, nih gara-gara gue balik foto Bunda Maria makanya nih gatal-gatal nih rosario gue gitu. Tapi maksudnya gini teman-teman, seringkali yang membuat kita kehilangan nilai excellennya ketika kita gak dilihat siapa-siapa, ya gak sih? Sebenarnya mestinya sadar ya, ada yang ngeliatin walaupun sebenarnya itu adalah foto. Tapi sebenarnya ini aku percaya itu Roh Kudus yang ngingetin di hatinya untuk stop. Udah stop gitu ya. Malah dibalik, bukannya stop malah dibalik, dilanjutin, kan ngaco. Tapi gini, ini yang jebakan kita seringkali ketemu bahwa nilai excellent akhirnya gak keluar. Karena kita ngerasa kita gak lagi dilihat siapa-siapa. Kita ngerasa kita lagi gak dilihat siapa-siapa gitu. Karena biasa gitulah kalau ada orang yang ngeliatin baru deh, wah langsung sibuk, langsung angkat tangan gitu. Kalau di apa namanya, kalau misalnya di panggung gitu ya, wah pas lagi kamera ke dia baru, pas lagi gak dikemarin sambil baca lirik, pas ada kamera amin, gara-gara ada kameranya gitu. Nah ngomongin gini, ini PR yang ada di panggung juga gitu ya, maksudnya waktu kita di sini kita nyembah Tuhan dengan dahsyatnya gitu, di rumah waktu dalam sendirian nyembah Tuhan apa enggak gitu. Waktu nggak lagi tugas nyembah Tuhan apa enggak. Biasanya ketika di atas itu super wow gitu, giliran di bawah nyanyi juga pas tugas baru kayaknya semangatnya dipengaruhi tugas atau tidak gitu. Jadinya enggak excellent gitu. Karena sebenarnya excellent itu nilai adalah waktu kita tidak dilihat siapa-siapa. Yang kedua, ngomongin excellent, ngomongin walau waktu kita tidak melihat apa-apa. Masihkah kita mengerjakan yang terbaik ketika kita tidak dapat gaji yang naik? Aduh, walaupun masihkah kita mengerjakan yang terbaik? Bertahun-tahun jabatan gue gak naik-naik, malah nih dia yang jago jilat naik, yang jago kerja gak naik. Kita banyak lihat bahwa kita segala sesuatu yang kita kerjakan ketika kita tidak melihat apa-apa, jadi berhenti excellent-nya. Excellent kan ngomongin tadi, ngomongin keunggulan ya, kita berhenti unggul ketika kita gak ngelihat apa-apa. Waktu kita gak ngelihat apa-apa, kita seringkali udahlah. Percuma juga gue kerja capek-capek. Percuma juga gue kelembur-lembur ngerjain segala sesuatunya. Gaji gue segini-segini aja. Banyak hal yang kita akhirnya gak mau mengerjakan yang terbaik ketika kita gak ngelihat apa-apa. Ini dua tantangan terbesar. Dan ini yang Yesus sedang alami. Tuhan Yesus dari umur 12 tahun dan selanjutnya gak ada cerita yang di Alkitab kita gak tahu. Ya, gak tahu. Dan ini di momen intinya menggambarkan momen dia tidak dilihat. Dia tidak dilihat siapa-siapa dan dia tidak melihat apa-apa. Nah dalam kesendirian inilah ada 3 poin yang aku mau bagiin sama teman-teman. Yang pertama, apakah yang kita pelajari dalam momen kesendirian kita ketika kita tidak dilihat siapa-siapa dan kita tidak melihat apa-apa? Yang pertama ini, kebenaran dalam batin. Kenapa aku tulis dalam batin? Karena kalau kebenaran cuma di pikiran biasanya yang buar-buar kemana-mana, pura-pura lupa firman Tuhan. Ya kan? Jagalah kekudusan. Pas lagi itu pura-pura lupa aja, kayak gue gak tahu firmannya, gak pernah denger sama sekali lagi berdua di kamar. Tapi ngomongin kebenaran dalam batin, ada di sini nih. Di dalam di sini nih. Ibrani 5 ayat 7-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 7-8 ini ngomongin tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Ada yang aku garis bawahi, hidupnya sebagai manusia. Kita sepakat ya, 100% manusia, 100% Tuhan Yesus itu sendiri ya. Hidupnya sebagai manusia, dia hidup dalam kesalehan.
Ngomongin kesalehan tuh ngomongin takut akan Tuhan. Dan setuju gak sih nggak ada pelajaran takut akan Tuhan di sekolah manapun gitu. Apalagi ngomongin takut akan Tuhan dalam keadaan gak ada yang lihat. Nggak ada pelajarannya dan nggak ada nilainya. Karena yang nilai sebenarnya karena dalam kesendirian kan nggak ada yang nilai. Nggak ada yang lihat, siapa yang nilai. Kan nggak mungkin juga. Kemarin aku lagi dikasih anak-anak lagi tes. Ya kan. Nggak mungkin juga karena Kak Felix dipercaya untuk jagain lagi anak-anak lagi pada tes gitu ya. Jagain gitu ya. Liatin. Nah itu ketahuan nih siapa yang nyontek apa enggak. Siapa yang gerak-geriknya gisak-gusuk. Aduh, nggak tahu mau jawab apa gitu kan. Masih ada setengah jam lagi. Iya Kak, sabar. Kapan keluarnya nanti setengah jam lagi? Emang bisa jawab enggak? Ya udah kasih aja sekarang gitu kan. Ngapain tunggu setengah jam lagi? Orang nggak tahu juga jawabannya. Nunggu ilham setengah jam, berdoa kali supaya Tuhan kasih jawaban gitu. Tapi ya nggak bisa juga karena nggak belajar. Tapi maksudnya gini. Di momen itu ada yang jagain. Makanya benar. Beda cerita kan kalau begitu gurunya keluar. Langsung, tapi anak sekolah tangan pengharapan gak gitu. Tapi intinya adalah gini teman-teman, gak ada pelajaran tentang kebenaran yang kita kerjakan, takut akan Tuhan dalam kesendirian. Gak ada pelajaran yang dinilai, gak ada. Karena dalam kesendirian siapa yang nilai? Gak ada yang bisa ngingetin gak boleh atau enggak. Nah disitulah, makanya aku bilang kebenaran dalam batin. Itu yang memagari kita, tetap dalam nilai excellent, demi excellent. Walau dalam kesendirian. Lalu yang kedua, dalam kesendirian, ini yang Yesus pelajari yaitu ketaatan dalam penderitaan di ayat tadi yang kita baca. Lanjutan ini, dan sekalipun ia adalah anak, hanya huruf besar, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini ngomongin anak kan berarti ngomongin status yang paling tinggi ya dalam sebuah keluarga untuk bisa mendapatkan fasilitas orang tuanya, benar gak? Kalau kita anak, kita punya fasilitas orang tuanya, orang tua punya mobil, kita bisa naik mobilnya. Orang tua punya tabungan banyak, ya ujungnya akan lari ke kita, kepakainya gitu ya. Karena semenjak jadi orang tua kepikiran jadi cuma anak aja ntar sekolahnya gimana, apa segala buat anak aja gitu ya sayang ya. Jadi kita mikirin tentang anaknya aja gitu. Nah ngomongin anak kan artinya sebenarnya itu link nomor 1 untuk bisa nikmatin semuanya. Tapi Tuhan Yesus sebagai anak memilih taat dalam penderitaan. Kalau anak sebenarnya taat dalam kemewahan, asik banget. Rumah wifi-nya nggak pernah ngadat, itu asik banget. Mau minta apa aja dikasih, asik banget. Taat dalam kemewahan, taat dalam kesediaan, wah enak banget. Bener nggak? Enak banget. Taat dalam apa yang ku minta bisa dikasih papa mamaku, enak banget itu. Tapi ini taat dalam penderitaan, nggak gampang. Ternyata dalam kesendirian kita walaupun gak ada yang ngelihat dan tidak melihat apa-apa, nilai excellent ini yang kita pelajari yaitu kita taat dalam penderitaan. Ketika kita punya kebenaran dalam batin kita, langkah selanjutnya kita memastikan bahwa kita pasti taat sama penderitaan. Pelajaran taat gak ada yang udah lulus karena hari demi hari kita pelajarin terus gitu. Nah itu terbangun dari sikap tadi awal nih, keterjagaan hati kita akan dalam kebenaran di batin kita. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa dalam penderitaan, walaupun dalam penderitaan, aku harus tetap taat. Nah itu nilai excellent. Nah tadi yang Kak Felix bilang, waktu kita nggak ngelihat apa-apa itu sebenarnya penderitaan gak sih? Waktu kalian ngerjain yang terbaik nggak dilihat, waktu kalian ngerjain terbaik nilainya nggak baik-baik, waktu kalian ngerjain yang terbaik ternyata yang lain malah yang dapat jabatan lebih tinggi, itu kan sebuah penderitaan, bener nggak sih? Kayaknya aduh apa sih nih, kok gue udah nggak dapat apa-apa sih, padahal gue udah ngelakuin yang terbaik. Nah itu kan ketaatan dalam penderitaan. Lalu yang ketiga yaitu belajar tanggung jawab akan kepercayaan. Di 12 tahun itu tadi Tuhan Yesus dikenal sama orang-orang di 12 tahun dan selanjutnya dia terkenal bukan anak tukang kayu. Yang kita tahu pasti anak tukang kayu. Karena memang ia anak tukang kayu. Tapi Yesus sendiri ya tukang kayunya. Markus 6:3, bukankah ia ini tukang kayu? Itu ngomongin Yesus itu ya. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Menolak Yesus karena Yesus tukang kayu. Kalau ngomongin kalau ngomongin tukang kayu itu kan nempel dalam hari-harinya. Benar gak? Sesuatu yang nempel.
Sesuatu yang nempel, artinya dia sudah mengerjakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan yang dipercayakan dari 12 tahun ke atas, ikutin pekerjaan bapak jasmaninya yaitu Yusuf. Untuk dia ikut jadi tukang kayu, ya, mengerjakan kayu-kayu, bikin kayu apa terserah lah, pokoknya bikin inilah, bikin mimbar lah, bikin pajangan gitu kali ya. Pokoknya kerjain itu semua sampai orang tahu kalau dia ini tukang kayu. Sesuatu yang kita tanggung jawab mengerjakannya akan membuat orang kenal kita siapa. Bener gak? Kalau kalian kenal Yobis, si apa? Si apa? Bukan siapa, si apa. Nah itu yang kita kenal Kak Felix si apa? Kak Felix yang ini kan? Apa yang orang kenal tentang dirimu terlihat dari tanggung jawab kamu akan pekerjaan atau kepercayaan yang kamu kerjakan. Se-excellent apa dalam pekerjaan itu yang membuat kamu kenal gitu. Kita sebutlah kalian kenal Taufik Hidayat? Siapa? Si pebulu tangkis terkenal itu kan gitu. Karena ada sesuatu yang dia kerjakan dengan tanggung jawab dalam kepercayaan, dalam pekerjaannya gitu. Kalian kenal Yudas? Si siapa? Tuh si pengkhianat, coba bayangin deh. Sebenarnya kan dia murid Tuhan Yesus, kok dikenalnya ngomongnya pengkhianat sih? Kan dia ngomongin yang ngumpulin duit, kok dikenalnya pengkhianat sih? Bener gak sih? Karena ada sesuatu yang nempel ketika tanggung jawab akhirnya ingat. Ketika gak tanggung jawab, yang gak tanggung jawab yang diingat. Yang salah yang diingat. Padahal kalau Yudas itu siapa? Oh muridnya Tuhan Yesus, salah satu yang jago nyimpen duit, ngatur duit. Sampai akhirnya ngatur duit buat dirinya sendiri. Tapi maksudnya jelas bahwa gini, tanggung jawab akan pekerjaan, akan kepercayaan yang dikasih sehingga nama kita nempel di sana. Makanya Yesus, orang pada tahu Yesus itu si tukang kayu. Makanya karena saking nempel tukang kayunya, orang nolak dengerin dia. Bener gak? Ini kalau kemarin aku ngobrol sama Anugrah, sama Revin. Kak, intinya gini, Anugrah bilang, Kak kayak harus mulai sharing-sharing Kak Felix di Instagramnya Kak Felix, sharing firman, potong-potong firman gini. Anugrah ngomong gitu. Kenapa? Dia bilang gini, karena kan gak mungkin tiba-tiba kayak aku nih, si Anugrah cerita, aku nih gak pernah apa-apa ngomong firman, tahu-tahu di Instagram ngomongin firman video. Siapa yang mau dengerin? Gak tahu gitu. Bang Revin nih gak pernah apa-apa, cuma posting muka anaknya, tahu-tahu ngomongin firman Tuhan, siapa yang mau dengerin? Kan kalau Kak Felix udah 60 minute, dia bilang gitu, udah impact youth, yang orang malah pengen nyari Kak Felix ngomong apa. Iya juga sih gitu ya maksudnya. Tapi ngerti dalam artian apa, bahwa begitu Tuhan percayakan itu tanggung jawab, dan akhirnya kita harus kasih tahu sama orang tentang tanggung jawab itu. Orang terlihat sendiri, ya kan? Orang terlihat sendiri dan tidak menolaknya karena tahu itu yang nempel. Contoh, kalian tahu Kak Felix pemain drum. Kalau Kak Felix ajalin drum, percaya? Percaya dong. Masa gak percaya sih? Sedih nih gue nih kalau gak percaya. Masa gue udah tiap minggu main masih gak percaya? Seminggu 2 kali lagi konten 60 minute-nya. Kurang capek sampai kaki cedera nih. Lagi terapi. Gara-gara main drum dulu ya. Termasuk karena sudah tua juga, mungkin kakinya agak oglek. Lagi terapi. Tapi karena tahu kalian percaya aku pemain drum dan kalian percaya diajarin, beda cerita nih. Aku main drum nih. Terus aku bilang, besok les renang sama Kak Felix ya. Percaya gak? Kak Felix bisa berenang? Belum tentu. Mungkin ada yang percaya karena sosok Kak Felixnya aja gitu. Ya gak mungkin bohong dia gak mungkin bohong gitu. Walaupun mungkin aja. Tapi dalam artian gini, kalian akan percaya ketika sesuatu yang kalian udah lihat. Nah itu bukti tanggung jawab dalam apa yang dipercayakan. Nah hasilnya apa teman-teman yang Yesus kerjakan selama dari 12 tahun. Terus gak ada siapa-siapa. Akhirnya gak ada satupun orang yang bisa bawa pengaruh di dunia ini sedahsyat Yesus loh. Setuju gak? Sampai hari ini kita masih ngomongin. Sampai hari ini kita masih ngomongin tentang Yesus. Sampai hari ini kita ngomongin tentang kebaikannya. Tentang cerita hidupnya yang akan diteruskan sama anak cucu kita. Karena apa yang dia kerjakan dalam momen kesendiriannya itu. Bahkan dalam masa akhir kematiannya, dalam momen kesendiriannya juga. Murid-muridnya yang kurang ajar suruh nemenin malah tidur. Udah tahu gue mau mati malah tidur, kan kurang ajar. Dalam artian Yesus mengerjakan dalam kesendirian, terus dia bilang gini, biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Dalam kesendiriannya dia memenangkannya.
Yang membuat kita menang dalam nilai excellent demi nilai excellent dimulai dari kesendirian kita. Kita kan sering ngomongnya ya komunitas, bersama-sama. Tapi ternyata itu dimulai sebenarnya dari kesendirian kita sama Tuhan. Kebenaran dalam batin kita kah itu sudah hidup? Kita mau taatkah dalam penderitaan? Dan kita mau tanggung jawab gak dalam pekerjaan yang ada Tuhan percayakan di tangan kita? Bisa gak tapi kalian lakuinnya? Harusnya bisa gak? Susah kak, temen gue brengsek semua. Ngikut terus gue jadinya. Padahal udah bisa ngomong jorok gitu. Ngomong jorok juga gitu. Gak pengen nonton, nonton juga. Habis ditawarin di sini kak. Gak download, download micet juga kak gitu. Ya maksudnya akhirnya kita terjebak itu sendiri karena ngerasa kayaknya aku gak bisa deh. Kayaknya excellent cuma buat yang ada di panggung sini aja. Buat Pastor Jojo, Pastor Henny aja, Kak Felix, mungkin Kak Yobis, Kak Novi. Aku gak bisa. Aku gak mampu. Aku gak kuat. Padahal ini yang harus teman-teman ngerti. Kristus yang tadi kita bahas, yang sebesar itu, Tuhan kita sembah sebesar itu, ada di dalam kita yang sekecil ini. Kolose 1 ayat 26-27. Yaitu rahasia yang tersembunyi. Ini rahasia ya, aku kasih tahu rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Walaupun ini nanti kan ditayang orang pada tahu juga sih. Ini rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa aslinya bukan ada di antara kamu, tapi dia di dalam kamu. Christ in you. Kemuliaan dalam Alkitab selalu berbicara tentang segala sesuatu tentang Tuhan dan atributnya. Tuntunan, berkat, kuasanya Tuhan, karakternya dalam segala keadaan. Makanya minta maaf kalau misalkan WL bilang mari beli kemuliaan sama Tuhan, jangan tepuk tangan. Kalau di Impact Youth gak boleh tepuk tangan. Langsung pada bingung. Maksudnya gini, kemuliaan yang seharusnya kita kerjakan yaitu keserupaan tentang Dia. Ketika kita menggradasi nilai kemuliaan hanya tepuk tangan, kita gak ngidupin ya, selesai deh. Ketika kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita, kualitasnya ada di dalam kita, sehingga excellent itu bisa gak? Bisa. Jadi bukan didapatkan, makanya aku contoh. Tadi di judulnya bukan didapatkan, untuk mendapatkan, tapi mengeluarkan. Jadi ngomongin excellent itu bukan untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi. Ngomongin excellent bukan demi mendapatkan yang lebih baik. Ngomongin excellent bukan demi mendapatkan sesuatu. Ngomongin excellent itu ternyata mengeluarkan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ini ada ayat yang aku sering pakai, karena aku suka banget ayat ini, karena kekristenan di dalam Tuhan ya ini dia kesadarannya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa AMD-nya, Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada dalam Kristus Yesus. Ia membuat kita menjadi manusia baru sehingga kita dapat melakukan yang baik. Ia telah merencanakan perbuatan baik itu untuk kita agar kita hidup dengan melakukan yang baik. Jadi sebenarnya bisa gak ngelakuinnya? Bisa, karena Kristus ada di dalammu. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Kristus ada di dalammu yang memampukan kamu melakukan yang baik. Ngomongin melakukan yang baik berarti ngomongin melakukannya dengan excellent, dengan nilai itu sendiri. Sehingga kita sepakat, boleh klik. Segala sesuatu Tuhan mempersiapkannya untuk kita. Dan tugas kita mengelolanya dengan excellent. Sehingga akan ada penemuan banyak benih potensi di dalam kita yang Tuhan udah tempatin. Kak Felix gak pernah, aku tutup sama ini. Kesaksian. Aku tidak pernah menyangka aku ada di mimbar ini dan mimbar sana. Tidak pernah menyangkanya dan tidak pernah mengharapkannya. Tidak pernah mengharapkannya. Bahkan berusaha menghindarinya. Tapi ketika momen
ngomongin excellent gitu ya. Sedikit cerita garis hidupnya ya sampai ada di sini hari ini. Terbiasa mengerjakan semua, pokoknya yang terbaik yang keluar harus keluar gitu. Karena aku ngerasa gini, waktu aku ngerjain yang terbaik, ini gak ngomongin Tuhan, nama gue pasti baik. Ketika nama gue baik, orang pasti akan tahu lari kerjaannya ke gue lagi gitu. Bikin lagu yang baik, aransemen baik, aransemen sama Felix aja. Udah cepet, harganya murah gitu. Intinya adalah aku ngerjain yang baik demi namaku baik gitu. Apa yang membuat aku ada di sini hari ini diawali dengan tangan pengharapan cari guru musik. Dan nama yang muncul adalah Felix. Karena aku ngajar anak-anaknya dan di Rising Stars itu aku jalan 12 tahun mengajar di sana. Tangan pengharapan mau jadi sekolah. Kalau namanya sekolah harus punya guru musik. Ya udah Felix. Diawali dengan mencari guru. Oke? Diawali dengan mencari guru. Dalam mencari guru itu udah akhirnya aku cuma ngajar. Tapi setahun selama pandemi itu teman-teman, apa yang aku kerjakan sama Dita, sama Katasya dan teman-teman lain. Felix itu setiap hari waktu sama pandemi, setiap hari kita baca Alkitab setiap pagi, bagian sesuatu dan aku catat. Apa yang aku dapat catat, urutannya dapat sampai jadi kayak bahan khotbah banyak banget. Ada di sini banyak banget. Sampai jadi kayak bahan khotbah. Padahal aku nggak pernah kepikiran aku khotbah. Setelah pandemi nggak tahu di mana. Secara teman-teman aku komunitas kita bangun, hilang semua anak-anak gara-gara via Zoom, hilang semua. Tapi aku mempersiapkannya. Dan di momen setahun itu, aku ikut kelas-kelas belajar Alkitab. Aku ikutin kelas. Aku nggak tahu aku harus mau ngapain. Tujuannya apa nggak tahu, pokoknya pengen aja ikut kelas. Kayak diinisiatifkan diri untuk mengerjakan itu kelas. Oke. Aku ngerjakan dengan maksimal, belajar dengan maksimal. Dan segala sesuatunya sampai akhirnya dari guru musik. Terus Pastor Reni bilang, Lex, aku perlu orang yang di samping aku untuk megang anak-anak youth. Karena umur kakak udah segini, aku gak mungkin bisa serelevan buat anak-anak muda. Untuk dalam waktu yang lama, nah aku perlu orang lain. Mau gak bantuin? Di momen itu, dengan nama besarnya dan YouTube besarnya, ada nama Felix tahu-tahu nongol yang bukan siapa-siapa. Itu kan sebuah kepercayaan bukan? Aku sampai mobil, begitu dapat tawaran itu, sampai mobil, cuma bilang Tuhan, ini beneran buat aku momennya. Gitu. Ini memang momennya buat aku. Terus aku sampai doa di mobil gitu ya, di hati aku dapat begini, Lex, ini waktunya kamu. Karena kamu sudah setia. Waktu kamu gak dilihat siapa-siapa kemarin kamu ngerjain. Karena kamu udah ngerjain gak dilihat siapa-siapa. Kita bikin komunitas, kita ke sekolah-sekolah. Aku ngerjain semua gak dilihat siapa-siapa. Di momen itu teman-teman seperjuanganku udah terkenal. Diundang khotbah kemana-mana. Tapi di momen itu aku gak pernah bandingin diriku. Kapan gue sempet terkenal itu, karena emang gak pengen. Makanya kalian kalau lihat sosmednya Kak Felix gak pernah sharing jadwal khotbah di mana, gak pernah. Emang gak pernah pengen dari dulu. Berusaha menghindar. Tapi gini teman-teman, orang yang taunya, lah ini bukannya main drum dulu, kok sekarang khotbah? Lah aku main drum dulu, bukannya anak band banget, rock and roll banget, jadi pendeta. Itu benih ternyata yang keluar karena aku mengerjakan excellent. Atau ada sesuatu yang keluar lagi ketika aku mengerjakannya. Ketika aku mengerjakannya sehingga aku bisa sampai hari ini ada dikasih kepercayaan, megang Impact Youth, dikasih kepercayaan bisa muncul di YouTube. Aku bisa bilang YouTube pribadi rohani nomor 1 di Indonesia. Ya kan? Manajer kontennya gue soalnya. Jadi muji diri sendiri. Tapi maksudnya gini, itu sebuah kepercayaan karena apa? Ada nilai-nilai excellent demi excellent yang aku kerjakan waktu aku tidak dilihat siapa-siapa. Istriku yang paling tahu. Ya iyalah orang temenin sendiri. Kan gak mungkin yang lain, jadi sebuah pertanyaan. Intinya teman-teman,
Jika hari ini tidak ada yang melihat, jika hari ini teman-teman sedang tidak melihat apa-apa, terus kerjakanlah dengan excellent karena Tuhan yang mampukan, karena Kristus yang ada di dalammu yang memampukannya dan menyediakannya. Usahakanlah, mengusahakanlah, dan peliharalah. Jadi berbicara excellent, urusan dalam keluar. Karena Kristus di dalamku, aku bisa mengusahakannya. Karena Kristus di dalamku, aku bisa memeliharanya. Sekalipun gak ada yang lihat, sekalipun aku belum lihat apa-apa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari ini, di mana Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami. Excellent bukan tentang kami mendapatkan sesuatu, tapi untuk kami mengeluarkan sesuatu, yaitu apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Segala potensi yang tersembunyi akan keluar waktu kami mengerjakan excellent demi excellent dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, walau gak kelihatan, walau gak dilihat siapa-siapa, walau kami gak ngelihat apa-apa. Kami mengerjakannya dengan excellent karena kami tahu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kristus ada di dalam kami, yang memampukan kami untuk mengerjakan dalam nilai kehidupan sesuatu yang unggul. Walaupun kami mungkin punya banyak kekurangan, walaupun kami punya banyak keterbatasan, tapi kami punya Tuhan yang gak terbatas, yang kuasanya memampukan kami mengerjakan sesuatu pun yang tanpa batas. Hidup kami milik Tuhan, dan biarlah kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami, mampukan setiap anak-anak-Mu yang ada untuk bisa mengerjakan dengan baik dan terbaik dalam apa yang Tuhan percayakan. Sehingga Tuhan dimuliakan dan kami pun merasakan keuntungannya, yaitu ada hal baik, ada potensi-potensi yang kami belum pernah lihat keluar dari diri kami. Keluar dari diri kami. Sehingga kami bisa pakai lagi, bisa pakai lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.